wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching modul 2.3 demonstrasi konstektual bersama saya, Sulastriana, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP 2 Perlak Timur, bersama rekan-rekan saya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Darmiati dari SMP Negeri 4 Perlak. Saya Citra Hayati dari SMKN Taman Fajar, Kabupaten Aceh Timur. Dengan fasilitator Ibu Suparti dan pengajar praktik Ibu Ainun Nadia. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Sulas. Apa kabar hari ini Bu Citra? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu Citra. Iya Bu. Di sini saya akan melihat dan menilai. Kemudian saya mengamati praktek coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Darmiati. Iya Bu. Hari ini saya bertindak sebagai observer atau pengamat dengan coaching yang sama-sama kita ketahui melalui alur kita ya. Nanti yaitu di situ tujuan, identitas, aksi nyata dan tanggung jawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Citra. Yang pertama, kompetensi coaching apa nanti yang akan Ibu laksanakan? Oke Bu, terima kasih karena Ibu sudah mau menjadi observer kami. Kompetensi yang akan saya kembangkan ini ada 3 Bu. Yang pertama present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan penuh Bu. Baik, kedua pertanyaan kompetensi yang mana yang nanti Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Baik Bu, kemudian pertanyaan kedua, kompetensi yang mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai kompetensi prinsip coaching ya Bu, itu ada 3. Yang pertama present atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan penuh Bu. Dari ketiga kompetensi tadi yang mana yang akan Ibu kembangkan? Yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang mendengarkan secara aktif. Nanti yang mendengarkan secara aktif. Iya. Nanti pertanyaan yang terakhir, indikator apa yang akan Ibu capai nanti? Indikator ketercapaian saya dari proses coaching ini adalah bagaimana saya menggali informasi sehingga si coach dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Citra, semoga sukses untuk coachingnya ya. Iya, insya Allah Ibu. Terima kasih Ibu. Sama. Assalamualaikum Bu Darmi. Waalaikumsalam Bu Citra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Citra sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita udah janji mau hari ini mau diomongin ya Bu ya? Iya benar sekali Bu. Saya pengen di coaching sih sama Ibu Citra, ada sedikit permasalahan ya. Kira-kira dari praktek coaching yang akan kita lakukan ini apa yang Ibu harapkan? Saya ingin nanti setelah praktek coaching atau setelah diskusi ini Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya nantinya. Oke, kira-kira permasalahannya seperti apa itu Bu? Begini, saya kan lewat guru penggerak angkatan 8 gitu kan. Jadi di situ untuk tugasnya kan asik mencapai dudet gitu istilahnya. Tugas-tugasnya itu sedikit lebih banyak dan menguras waktu. Cuma kalau 3 bulan yang kemarin itu tidak ada permasalahan. Cuma yang sudah terkendala ini 1 bulan terakhir ini Bu, karena kan bentrok dengan tahun ajaran baru. Nah di situ kan juga harus mempersiapkan RPP, segala jenis administrasi kita sebagai guru dan saya juga sebagai wali kelas. Jadi sangat banyak hal-hal yang perlu saya siapkan. Jadi bukan di sini saya merasa kewalahan, baik dari segi waktu dan karena saya pun baru tahun ini Bu mengajar, jadi saya kurang paham di dalam membuat RPP seperti itu Bu permasalahannya. Oke, kalau saya simpulkan, jadi permasalahannya mengenai pembagian waktu ya Bu. Iya. Pembagian waktu sama belum begitu mahir untuk menyusun perangkat ajar. Oke. Selama ini bagaimana yang udah Ibu lakukan dengan tugas-tugas sebelumnya?
Kalau untuk tugas TGP sendiri saya lakukan awal-awal waktu Bu, sehingga nanti kalau memang ada hal yang perlu direvisi itu saya bisa masih ada waktu untuk saya selesaikan. Nah kalau untuk RPP sendiri Bu, saya sudah mencoba sih men-searching di internet gitu. Cuma asal saya duduk buka laptop searching, kenapa ya tidak ada yang cocok menurut saya, atau memang saya sendiri memang benar-benar tidak ahli di dalam membuat RPP itu. Oke, di sini kan Bu ada beberapa aplikasi yang ditawarkan oleh Kemendikbud yang saya tahu untuk menyusun modul ajar. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ibu ada pernah coba itu Bu? PMM Bu ya? Iya. Saya tidak terpikir Bu, berarti di situ bisa kita jadikan referensi untuk membuat RPP Bu ya? Iya, Bu. Saya pernah sih buka-buka untuk PMM, cuman tidak terpikir untuk jadikan referensi sebagai membuat perangkat ajar. Baik Bu, nanti saya akan mencoba solusi itu. Oke Bu. Jadi kan Ibu akan melakukan men-searching RPP di perangkat ajar itu ya, perangkat ajar itu di modul ajarnya di PMM. Terus kira-kira ada kawan Bu yang bisa membantu Ibu untuk buat ini, mengaplikasikannya? Ada sih Bu, mungkin untuk memperkuat pengetahuan saya nanti di PMM Bu ya. Iya, itu ada kawan saya bernama Azwani, beliau orangnya pintar. Nanti saya akan mencoba bertanya tentang RPP juga. Jadi bagaimana, apakah nanti pemahaman yang saya dapatkan di PMM itu sudah benar, sehingga bisa kita tuangkan ke RPP. Oke, kapan kira-kira Bu itu nanti dilaksanakan? Insya Allah Bu, karena yang namanya men-searching di internet sambil duduk-duduk pun bisa gitu kan, sambil santai. Berarti nanti malam Bu, saya akan mencoba membuka PMM dan mencari referensi yang cocok untuk mata pelajaran saya. Oke Bu, berarti solusinya sudah didapat ya Bu ya. Jadi saya tinggal tunggu aksi nyatanya. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi Bu untuk ini? Insya Allah Bu, seminggu kemudian Bu ya, karena setelah saya nanti melihat di PMM, konsultasi dengan kawan, saya mencoba untuk merancang RPP, nanti bisa kita bincang-bincang kembali Bu. Mungkin ada permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang memang apalagi gitu. Oke Bu. Jadi sepertinya kita sudah sama-sama menemukan solusinya ya Bu ya. Dan mudah-mudahan seminggu ke depan pada saat kita bertemu lagi hal itu sudah terrealisasikan dengan baik. Oke Bu Darmi, kita selesaikan coaching hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah di coaching ini? Alhamdulillah Bu, yang awalnya tadi saya merasa khawatir bagaimana ya cara membagi waktu atau bagaimana ya cara saya menyusun RPP. Nah, setelah Ibu coaching, setelah saya berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi yang tepat sekali untuk permasalahan saya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, sama-sama Bu Darmi. Semoga sukses ya dalam merancang RPP dengan di sela-sela guru penggeraknya Bu. Insya Allah. Oke, selesai Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Ambil masukan Bu. Baik, tadi Ibu Citra sudah melakukan coaching bersama Ibu Darmiati ya. Iya Bu. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator tercapaian yang diajukan? Di coaching ini Bu, saya sudah menerapkan alur tirta seperti menetapkan tujuan, identifikasi masalah, menanyakan tindakan aksi, dan menanyakan kapan tanggung jawab itu akan dilaksanakan. Sehingga saya bisa menggali informasi dari coach, yaitu Bu Darmi, dan dia dapat menentukan sendiri solusi atas permasalahannya Ibu. Berarti tadi Ibu sudah menjalankan seperti jalur alur tirtanya ya. Iya Bu. Menetapkan tujuan, identifikasi, tujuan aksi nyatanya, dan tanggung jawab. Iya Bu, betul. Jadi saya tadi pun lihat di proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, sehingga Ibu dapat menggali ya pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Darmiati, dan saya di sana sudah sesuai dengan prinsip coaching ya. Dan di sini akan pertanyaan keduanya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di proses coaching selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di
coaching berikutnya itu memperdalam alur tirta, Bu. Bagaimana saya mengidentifikasi masalah dari coaching, bagaimana saya mendapatkan tujuannya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya proses coaching yang akan saya lakukan itu akan lebih optimal. Nanti kita semangat ya, semoga Iya. sukses nantinya ya Bu. Oke Bu, Terima kasih insya Allah. banyak. Terima kasih Ibu.